الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin al-mukarramin, hadirat al-mukarramat, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan berbagai nikmat, berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni solat duhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, solat kita, taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terhatur pangkuan baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama salihin, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjalankan syariat yang dibawanya. Mudah-mudahan kita berharap mendapat syafaatul uzma dari beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa waktu Ramadan pada kesempatan hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-22. Ini adalah 10 hari terakhir di mana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari 10 terakhir di bulan Ramadan adalah merupakan itqun minan nar, yakni pembebasan dari api neraka. Dan pada 10 di hari bulan Ramadan ini, terakhir bulan Ramadan ini, Allah menjadikan satu malam yang sangat istimewa, sebagaimana diabadikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada 10 di akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu malam yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menyatakan bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, itu adalah jatuh pada tanggal-tanggal ganjil, yakni tanggal 21, tanggal 23, 25, 27 dan 29. Toh walaupun begitu, kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang-orang mukminin mukminat, tentunya tidak hanya mengejar pada tanggal ganjil-ganjil saja. Khususnya terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah merupakan tempat kita berpacu untuk terus beribadah,
karena memang akan segera finish, akan segera berakhirnya Ramadan. Dan dikala itu pula umat manusia, khususnya umat muslimin muslimat yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu merasa bergembira. Karena apa? Karena akan ada satu hari raya di mana hari raya itu merupakan dikatakan hari raya Idul Fitri. Artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada kefitrahan. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti dilahirkannya ketika ibunya melahirkan. Hadirin rahimakumullah, tentunya kebahagiaan tersebut tidak dirasakan oleh para malaikat. Kenapa para malaikat tidak merasakan bahagia ketika di akhir Ramadan? Justru para malaikat bersedih ketika Ramadan akan pergi, ketika Ramadan akan berakhir. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," ketika akhir malam di bulan Ramadan itu akan terjadi, bakatis samawati wal ardh, malaikat langit dan bumi menangis. Malaikat langit dan bumi menangis ketika akhir Ramadan. Kita justru sebagai manusia bahagia karena memang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Yang pertama adalah farhatun 'inda iftar, bahagia ketika berbuka puasa. Saat adzan maghrib sangat dinantikan, bahagia. Dan bahagia ketika Idul Fitri, berakhirnya di bulan Ramadan. Dan bahagia ketika inda liqa'i rabbi, bertemu dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak demikian dengan malaikat langit dan bumi. Kenapa? Bakatis samawati wal ardu wal malaikatu, menangis langit, bumi dan para malaikat, musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, musibah bagi umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayu musibatin hiya, apakah musibah itu? Qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahabu Ramadan, telah pergi, telah meninggalkan kita bulan Ramadan, telah pamit bulan Ramadan. Kenapa Ramadan ditangisi oleh para malaikat langit dan bumi? Fa inna da'awati fihi mustajabah, karena di dalam bulan Ramadan doa-doa diijabah. Terus apa lagi keistimewaannya? Was-sadaqati maqbulah, dan sedekah-sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pahalanya berlipat ganda. Wal hasanati mudha'afah, dan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'adzaba madfu', dan siksaan akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan Ramadan yang ditangisi kepergiannya oleh para malaikat langit dan bumi. Berbeda dengan manusia ketika akhir Ramadan, mal penuh, ude penuh untuk belanja, pasar-pasar penuh untuk belanja, semuanya berbahagia, kue-kue sudah siap ditata di atas meja, yang boleh dimakan hanya yang tutungnya saja, untuk yang lainnya khusus untuk bulan nanti Idul Fitri. Tetapi dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka menangis kehilangan
Ramadan. Dan di saat akhir-akhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Kalaulah kita ibadah jatuh pada malam Lailatul Qadar dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, entah itu ibadahnya sholat tahajud, entah itu ibadahnya membaca Quran, entah itu ibadahnya birrul walidain, entah itu ibadahnya i'tikafil masajid, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyatakan, innallaha ta'ala ya'muru kita kiramal katibin fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat pencatat kebaikan di bulan Ramadan. Mencatat apa? Ayyaktubul hasanat li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Untuk mencatat berbagai macam kebaikan-kebaikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak boleh tidak mencatat kejelekan-kejelekannya. Itu keistimewaannya Ramadan. Kalau kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat pahalanya, tetapi kalau kebaikan tidak dicatat alias ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat kiramal katibin, wa yudhiba anhum dzunubuhumul madiyah, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika hal itu semua kita lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan puasa. Dan melaksanakan puasa, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari apa yang disabdakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, hasil dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jangan sampai seperti itu. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Akhirnya apa yang dicita-citakan di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, hanya sia-sia belaka. Artinya apa? Jangan sampai kita ketika di bulan Ramadan itu bisa menimbulkan berbagai macam kemaksiatan. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Bagaimana sabdanya tentang apa saja yang kita hindari ketika di bulan Ramadan untuk kita supaya tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja ketika kita bulan Ramadan. Khamsatu asya tuhbitus saum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Ayatubtilu sawabal kadhib, ayatubtilu sawabahu. Jelasnya akan mengurangi pahalanya. Kita puasa tapi pahalanya tidak mendapatkan pahala puasa. Apa saja yang 5 perkara tersebut? Al-kadhib. Yang pertama, bohong. Jangan sampai kita berbohong, apalagi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita mendapatkan predikat orang yang berpuasa hanya mendapatkan ju' dan atos, hanya mendapatkan lapar dan haus. Wal gibah, dan gibah, wan namimah, mengadu domba, wal yaminul ghamus, sumpah palsu, wan nazru bis syahawat, dan melihat dengan syahwat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini, kita tetap istiqomah
menjalankan puasanya, tetap ikhlas menjalankan ibadahnya, tarawihnya, tadarusnya, sahurnya, dan lain sebagainya, berbagai macam kebaikan. Mudah-mudahan apapun ibadah kita mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Ramadan ini, dan khususnya lagi mudah-mudahan kita berdoa bisa mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.